Jika biasanya datang ke isekai itu menyenangkan, berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh pemuda ini. Bagaimana tidak, keadaan memaksanya untuk berburu monster jika ingin mendapatkan uang. Bahkan lebih parah lagi, dia ketemu dan bergabung dengan party cupu. Udahlah diri sendiri cupu yang berharap bisa digendong orang, tapi malah ketemu party cupu juga yang udah pasti fix isinya beban semua. Melawan goblin yang seharusnya dikenal kroco saja mereka semua kewalahan. Dan inilah alur cerita Grimgar. Di suatu ketika, orang-orang tiba-tiba saja berpindah alam ke dunia bernama Grimgar. Ingatan mereka satupun tidak ada yang tersisa. Seperti dari mana asalnya, bagaimana kehidupannya dulu, bahkan seakan dihapus pengetahuannya tentang dunia yang sebelumnya. Dan mereka hanya dibekali sihir sesuai dengan job yang mereka pilih. Di dunia yang mana sihir sudah menjadi lumrah bagi penduduk atau makhluknya. Sehingga mereka pun mendirikan party atau dikenal dengan relawan untuk berburu buat kebutuhan uang dan bertahan hidup. Akan tetapi regu yang mereka buat itu tidak terdaftar di negara, jadi dia harus magang terlebih dahulu. Kira-kira seperti itulah. Nah, Haruhiko adalah MC kita kali ini. Secara tidak hoki, dia ini adalah orang yang lemah. Jadi pada masa magangnya dia bergabung dengan partian yang jauh dari kata kuat. Namun baiknya partiannya itu berisi pendeta yang bisa memimpin mereka semua. Tim ini sendiri terdiri dari tanker, attacker, archer, magic, dan pendeta atau healer. Pada buruan pertamanya saja mereka semua merasakan gugup yang teramat sangat saat berhadapan dengan monster yang padahal mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan strategi sematang mungkin. Namun fakta di lapangan berkata lain. Namun untungnya kerjasama mereka itu berhasil menumbangkan satu goblin tersebut, walau separuh dari mereka terluka sebagai bayarannya. Sebagai info tambahan, cara mereka mengais rezeki adalah dengan cara menjarah harta benda yang dimiliki monster buruan pada monster goblin dari kalung yang dikenakannya. Meski hari ini terbilang sedikit, mereka masih mensyukurinya dan saling support satu sama lain agar bisa bertahan dari dunia yang kejam ini. Dengan kedekatan itulah mereka sudah terasa seperti keluarga meski terkadang ada miskomunikasi. Hasil koin dari buruan mereka kemarin, leader mereka bernama Manato menggunakan koin itu untuk mendaftarkan anggota ke serikat sesuai dengan job skill yang masing-masing mereka pilih. Nah, Haruhiko akan bergabung ke serikat pencuri yang mana tergolong langka. Orang-orang jarang mempelajari skill mencuri. Barbara adalah wanita yang akan langsung menjadi guru dan mengajari Haruhiko skill mencuri. Sedangkan temannya memilih Moguzo sebagai prajurit atau tanker, Shihoru penyihir, Yume pemburu, Ranta kesatria kegelapan, dan Manato sebagai pendeta. Ranta adalah orang yang dikenal rese dan ceplos-ceplos yang sering menyakiti hati rekannya. Kali ini dirasakan oleh Yume yang dibilang Ranta dia terlalu beban menggunakan panah. Udah gitu dia kayak triplek, nggak kayak Shihoru yang bermelon segar katanya. Haruhiko kemudian spontan tak sengaja menatap ke arah Shihoru yang kemudian ia baru sadar bahwa ternyata Shihoru mempunyai tubuh yang lumayan aduhai. Namun Haru langsung meminta maaf karena Haruhiko adalah pria alim yang menjaga pandangannya. Perkataan Ranta itu menyakiti hatinya Shihoru. Shihoru membela bahwa dia itu cuma gendut saja. Hari-hari berlalu, kadang perburuan berbuah hasil dan tidak jarang juga mereka pulang dengan tangan kosong. Namun dari pengalaman itulah mereka mulai paham dan memikirkan strategi untuk mengalahkan goblin itu. Dimulai dari jumlah goblin, jenis senjata yang dipakai, dan jarak antar teman bantuannya, semua diperhitungkan dengan matang. Pada malam hari, Haru dan Manato masih terjaga. Haru sempat ingin menanyakan dalam hatinya, uang hasil buruan mereka itu kemana saja dan untuk apa, dikarenakan hasil bagiannya tidak merata. Ia sempat berpikir, apakah Manato mengkorupsi duit mereka? Akan tetapi pertanyaan itu hanya ia pendam agar menghargai perasaannya Manato yang mana sudah capek memikirkan strategi dan mengatur mereka semua. Esok harinya setelah menganalisa semuanya, mereka pun menjalankan rencana dalam berburu goblin lagi. Tapi tidak bisa dipungkiri rasa gugup masih menghantui mereka yang membuat gerak-gerik mereka terkendala akibat panik dan tidak fokus.
Goblin itu berhasil dikalahkan. Setelah berhasil melukai Haruhiko, semua tampak senang. Ranta membual bahwa dialah yang telah mengalahkan monster itu, padahal adalah Haruhiko. Lagian monster mana yang bisa hidup kalau lehernya ditancapin belati? Di saat lengah tak disangka goblin itu masih hidup dan menyerang kaki Ranta lalu melarikan diri. Ranta yang penuh emosi langsung menghabisinya seperti kerasukan setan. Di suatu malam yang sunyi, Ranta tahu bahwa para gadis sedang mandi. Dia mencoba mengintipnya, namun dinding tidak sehati dengannya. Dengan hancurnya dinding itu, dia pun ketahuan. Hari demi hari berlalu, buruan mereka tak membuahkan hasil. Dengan kosongnya pendapatan, untuk membeli pakaian dalam saja mereka itu tidak mampu. Jadi mereka mencucinya setiap malam hari, sebelum digunakan kembali pada esok harinya. Saat itu Haruhiko sedang mencuci. Tidak lama si Haru datang dengan pakaian yang menggoda, yang juga ingin mencuci pakaiannya. Setelah Haruhiko berpapasan, dia lalu teringat yang sudah pasti wanita juga mencuci celana dalamnya, yang dia pun sudah sempat tergoda alias terpintas di bayangannya. Haruhiko merasa ini sangat bahaya jika Ranta melihat pakaian casualnya mereka. Jadi dia pun melarang Ranta untuk masuk ke dalam. Sejak saat itulah Haru merasa bahwa wanita harus memiliki pakaian yang sopan untuk keseharian di rumah. Kota Damuro adalah target buruan mereka selanjutnya. Kota itu dikenal kediamannya para goblin dengan jumlah yang banyak dan kuat. Mereka mencari goblin yang sedang lengah dan sendirian saja. Lama-kelamaan mereka mendapatkan ritmenya dan bisa menghasilkan buruan lebih banyak dari biasanya. Itu tidak lepas dari kerja keras mereka dalam membuat sketsa map di kota ini agar lebih mudah mengatur serangannya. Dengan itulah mereka bisa membeli celana dalamnya yang baru dan segera melupakan yang sudah berlubang itu. Mereka juga membeli persediaan makan mereka untuk beberapa hari ke depan. Minato sebenarnya orang yang jenius dan bisa merangkul rekan-rekannya, jadi di Haru terbesit di pikirannya kenapa Minato masih bertahan bersama mereka, padahal dia layak mendapatkan regu yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, kini semua member memiliki jurus barunya dari ajaran serikatnya masing-masing. Party mereka kini menjadi semakin solid dan telah mengalahkan 3 goblin pada hari ini, dan itu sebuah pencapaian yang hebat. Minato memuji peran dari masing-masing member yang membuat kepercayaan diri member semakin meningkat, terkecuali Haru yang entah kenapa tidak disebut oleh Minato. Padahal dia cukup dekat dan sering mengobrol, tapi tidak mengapa Haru tidak mempermasalahkan hal itu. Mungkin saja Minato lupa untuk memujinya. Beberapa saat kemudian Minato dipanah oleh goblin yang dari tadi sudah mengintainya. Namun untungnya Haru berhasil menyelamatkannya dengan lengannya yang terluka. Para rekan-rekan goblin mulai bermunculan dengan ukuran yang besar. Mereka langsung melarikan diri tanpa tahu bahwa Minato di belakang sedang tertembak. Setelah ke tempat aman, Minato sudah di penghujung nyawa sembari mengatakan maaf kepada Haru dan ia mempercayakan tim ini kepadanya. Kematian Minato memberi pukulan yang amat keras bagi para member karena Minatolah sang leader yang bisa menyatukan mereka semua. Ranta dan Haru sempat bersitegang dikarenakan salah satu dari mereka merasa pesimis tidak bisa berburu lagi tanpa Minato. Moguso untuk pertama kalinya memperlihatkan kemarahannya untuk mendinginkan kepala mereka berdua. Kemudian akhirnya mereka semua pun menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-terusan bersedih seperti ini. Kenalan mereka bernama Kikawa mempunyai satu kenalan pendeta, dia bernama Mary. Mary lalu direkrut ke dalam partinya si Haru. Jauh berbeda dengan Minato, Mary justru sangat kontras atau kebalikan dari sikapnya Minato. Dia tipikal healer yang cuek dan blak-blakan, sangat mengutamakan keselamatan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Bahkan dia merasa tidak perlu menyembuhkan luka yang kecil agar menghemat energinya. Sifat Mary sangat bertolak belakang dengan anggota yang lainnya, yang mana peduli teman dan sebisa mungkin menjaga perkataan, bahkan untuk dipendam saja tanpa bisa mengoreksi secara belak-belakan. Kehadirannya Mary berdampak buruk bagi kesehatannya tim. Haru merasa bersalah karena sudah merekrut Mary tanpa persetujuannya Yume dan si Haru. Yume lalu berkata ia tidak menyalahkannya, namun mereka menyadari sebegitu pentingnya keberadaan Minato yang bisa membimbing mereka semua yang biasa-biasa aja ini. Minato!
Yume lalu berusaha mengakrabkan dirinya dengan Mary agar tim ini menjadi sehat kembali. Yang lainnya pun juga demikian. Pada awalnya emang terasa dipaksakan agar bisa mengobrol satu sama lain, tapi itu menjadi langkah awal agar si Mary mau berbicara dengan mereka, walaupun dengan percakapan kecil sekalipun. Setelah selesai berburu, Haru lalu menyadari polanya si Mary. Ternyata Mary itu dia menyembuhkan ketika pertempuran sudah berakhir. Akan tetapi amarahnya tetap konsisten pada Ranta, karena Ranta tipikal orang yang sok akrab, banyak bicara, dan rentan memancing emosinya meluap, dan itu tidak disukai oleh Mary. Haru menanyai Mary dengan maksud supaya mereka bisa diskusi dan menyatukan kekompakan lagi dengan menanyakan apakah ini memang gayanya Mary dalam role pendetanya. Mary menjawab jika tidak suka cukup bilang saja, maka dia siap keluar. Di tengah malam yang dingin, Haru terpikir mengapa Manato begitu percaya agar ia menggantikan perannya. Sejujurnya dari lubuk hati Haru merasa tidak mampu dan tidak kuat. Lalu terdengar suara yang menyaut, "Kau pasti bisa, Haruhiro. Dia adalah rohnya Manato." Manato mengatakan, "Perlihatkan padaku akan seperti apa regu kita ini nantinya," dengan harapan yang terpancar dari raut wajahnya. Dan momen itu membuat Haru mendapatkan kepercayaan dirinya lagi agar bisa memimpin tim ini. Dari situlah Haru mulai memikirkan sifat dan kondisi rekan timnya, dari cara bertarungnya dan aksesoris pelindung juga diperhatikan. Melihat Moguzo tidak bergerak bebas tanpa pelindung kepala, maka ia inisiatif untuk menyisihkan uangnya sendiri untuk menambahi buat beli pelindung kepala Moguzo. Karena bagaimanapun juga dia masih tidak bisa berharap pada Mary 100%. Pada sore menjelang maghrib, mereka telah selesai berburu. Haru mengajak Mary agar ikut malam bersama di kedai. Mary seperti biasa dengan mimik wajah datarnya mengatakan tidak terima kasih. Keesokan malamnya Haru dan yang lainnya lalu memutuskan untuk mencari tahu latar belakangnya Mary. Di regunya yang lama diceritakan dia itu dulunya wanita yang ceria dan bersemangat dalam melindungi temannya. Luka sedikit langsung diobatin sama dia. Namun dari dedikasi Mary tersebut, temannya menjadi sedikit arogan dan percaya diri untuk terus jauh masuk ke dalam lantai 5, yang membuat 3 dari teman-temannya itu meninggal akibat diserang oleh monster Epos. Sejak saat itulah Mary menjadi pribadi yang pendiam dan selalu berpindah-pindah regu agar tidak terjalin hubungan yang erat, karena pada dasarnya semakin dekat juga semakin sakit saat kehilangan nanti. Setelah mendengar cerita itu, member-member langsung merasa sedikit canggung dalam mengobrol dengan Mary. Itu dikarenakan mereka tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Kecanggungan itu dirasakan oleh Mary, sehingga saat Haru mengobrol dengannya, Mary sudah mempersiapkan angkat diri dari regu ini. Namun tujuan Haru bukanlah itu, dia hanya ingin menjadi lebih dekat dengan Mary. Hari demi hari berlalu, semua mulai tampak membaik. Mary pun kini sudah mulai berbicara kalem dan mau menerima instruksi sedikit-sedikit, walau dia masih belum bisa menerima ajakan untuk makan malam bersama. Tibalah saatnya koin hasil buruan yang telah dikumpulkan untuk membeli zirah pelindung kepalanya Mogozu. Semuanya memberikan uang patungannya terkecuali Ranta. Namun Ranta mengelak yang anggap saja harga diskon itu adalah uangnya, karena dia bisa menawar dari 42 perak menjadi 18 perak saja. Semua sudah improve dengan kemampuannya masing-masing, dan mereka kini sudah tidak kesusahan lagi dalam mengalahkan goblin. Haru kemudian teringat sosok Manato. Dia ingin menunjukkan bahwa regu yang ia pimpin dulu kini sudah mulai berkembang. Tibalah saatnya mereka melakukan perburuan besar-besaran di markasnya goblin. Terlihat jelas dari masing-masing anggota sudah bertambah kuat sejak terakhir Manato meninggalkan mereka. Mereka memang sangat kuat, tetapi musuh sangat banyak yang membuat mereka juga sedikit kewalahan, yang dimana Mary juga ikut di lini depan untuk membantu serangan tambahan. Akan tetapi celahnya itu dimanfaatkan oleh goblin yang langsung memanahnya dari depan. Tidak tinggal diam, Haru langsung mengajar musuh yang melukai Mary. Kemarahan Haru semakin memuncak setelah dia mengenali goblin inilah yang menyerang Manato saat itu. Itu bisa dikenali dari belati yang goblin itu gunakan dulu. Berkat kekompakan chemistry mereka, semua musuh itu berhasil dikalahkan. Dan dengan inilah mereka semua kini sudah resmi menjadi relawan dan mendapatkan lencananya dengan harga yang mahal. Di pemakamannya Manato, mereka berziarah dan update status perkembangan mereka kali ini.
Tim juga kongsi-kongsi dalam memberikan lencana untuk Minato sebagai persembahan dan rasa terima kasih kepada mantan pemimpinnya itu. Kehilangan satu teman saja sudah sangat tidak mengenakan, bahkan dengan sihir sekalipun rasa sakit itu tidak bisa sembuh, apalagi Mary yang kehilangan 3 teman sekaligus. Untuk itulah kini mereka semua saling memahami satu sama lain, dan mereka saling mengisi kekosongan satu sama lain, yaitu tidak membiarkan kehilangan temannya lagi, sedangkan dari sisi Haru tidak ingin kehilangan pendetanya lagi. Setelah selesai dari rehat mereka, terdengar di tempat biasa mereka berburu ada relawan yang masih magang bernama Mulape bertemu monster ganas di kota itu, yaitu Damuro. Rumor semakin mencuat yang membuat relawan-relawan sepuh ingin pergi memburu monster itu juga. Tentunya kondisi ini merugikan timnya Haru yang sudah sangat nyaman dengan tempat itu. Kini harus mencari tempat buruan lain untuk sementara. Pertambangan Seiran adalah tempat yang sudah mereka semua sepakati untuk dijadikan perburuan sementara kali ini. Target mereka kobold, yaitu monster dengan kelas normal. Akan tetapi mereka harus berhati-hati dari monster yang bernama Dead Spot karena level mereka bukanlah tandingan monster tersebut karena dia sangat kuat. Semua pun setuju, itu dikarenakan akhir-akhir ini mereka semua sudah jarang merasa tertekan. Itu dikarenakan mereka selalu berburu di kota Damuro, yang mana itu sudah mereka kuasai di medan tersebut. Nah, tempat baru ini bisa dikatakan untuk merefresh insting mereka agar tidak lengah terhadap monster dan tetap waspada pada kondisi apapun. Semua sepakat, namun tidak dengan Mary. Dia tampak pucat dan lemas, lalu lari meninggalkan mereka. Yang kejadian itu disadari oleh Haru. Mary pasti merasakan takut dan terpukul karena tempat yang akan mereka tuju ini ternyata adalah saksi meninggalnya ketiga rekan timnya Mary. Haru meyakinkan bahwa kita semua akan baik-baik saja. Tibalah mereka di tempat itu dan mengalahkan monster yang ada. Asik hunting demi hunting, langkah kaki mereka membawa ke lantai lapisan 3 ini. Suara kebisingan khas lantai sini semakin membuat area mencekam. Ada monster sedang tidur yang kelihatannya cukup kuat. Haru mengatakan jangan serang yang itu. Ranta meresponnya dengan menggerutu. Kemudian setelah beberapa monster sudah dikalahkan, Mary mengatakan lapisan seterusnya tidak akan mudah karena diisi oleh kobold tua yang ngerti taktik bertarung dan memegang senjata. Keputusan hanya ada di tangan Haru, lalu Haru memutuskan agar kembali saja terlebih dahulu. Keputusan itu membuat Ranta lagi menggerutu untuk yang kedua kalinya karena sudah tanggung sejauh ini. Sebagai leader, Haru tidak bisa mengikuti hanya satu member semata. Dia juga harus mengerti perasaan member yang lainnya, terutama Mary. Ranta adalah orang yang keras kepala. Dia tipikal orang yang tidak mau disalahkan dan selalu ada jawaban atas semua tindakannya, sekalipun itu adalah salah. Setelah balik, Haru mengajak Ranta bicara. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya dimaui oleh Ranta. Ranta menjawab dia lebih nyaman bertarung dengan cara dia sendiri dan dia bukan seperti Haru yang terlalu terlena bermain teman-temanan. Dia hanya menjalankan tugas kewajibannya sebagai anggota regu, bukan untuk main teman-temanan. Dan dia juga menegaskan, Haru jangan berlagak sok pintar meniru Minato. Kau itu hanyalah seorang yang bodoh yang dipinta untuk menjadi pemimpin. Itulah ucap Ranta kepada Haru. Haru hanya bisa terdiam dan bijak sebagaimana mestinya seorang pemimpin. Besok harinya mereka pun melanjutkan buruan yang lebih jauh dari kemarin. Mereka sampai di suatu ladang dan disitulah mereka bertemu dengan sesepuh kobold, yaitu Dead Spots dan bala tentaranya. Keadaan semakin parah dikarenakan keberadaan mereka diketahui dengan tanda berbunyinya jebakan lonceng yang terkena oleh mereka. Mary tampak terengah-engah saat memastikan bahwa itulah makhluk yang sudah mengambil nyawa teman-temannya. Dan ini adalah momen antara hidup dan mati. Apakah Mary akan mengalami hal yang sama part 2? Atau mereka bisa selamat dari sini? Mary yang sudah berpengalaman dengan tempat ini, ia mengambil keputusan agar terus maju ke lantai 5. Di sana lebih aman daripada tempat yang terbuka seperti ini, katanya. Meski mereka harus mengalahkan beberapa musuh, lalu tibalah mereka di tempat yang dimana aman dari monster kobold, yaitu di suatu tempat peribadahan yang berlawanan dengan kepercayaan kobold. Jadi di dunia ini hewan pun punya agama masing-masing sepertinya.
Tidak lama muncul sesosok makhluk yang adalah mayat hidup membuat mereka ketakutan, tapi tidak dengan Mary yang sudah mengetahui siapa mereka. Ternyata mereka adalah ketiga temannya yang kini dikutuk menjadi mayat hidup. Dan untuk alasan itulah ia bersedia pergi ke tempat ini. Dan dia sudah menyiapkan sihir yang bernama Dispel, suatu sihir yang menetralkan kutukan tersebut, sehingga teman-temannya itu pun kini sudah tenang menjadi abu. Mereka lalu memutuskan untuk pulang, tapi tiba-tiba Deadspot menemukan lokasi mereka. Semua sudah mencapai permukaan, akan tetapi Haru celaka. Kayu yang dia pijak hancur yang membuatnya dia hampir terjatuh. Ranta menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya menahan para monster itu di bawah. Ranta menganggap keberadaan Haru penting untuk Regu sebagai pemimpin. Yang padahal Ranta tidaklah sekuat itu untuk menghadapi mereka semua. Haru sangat terkejut dengan sikap Ranta yang berbeda dari biasanya. Setelah sampai atas, Haru mengatakan kondisi Ranta pada yang lainnya. Semua sepakat mereka tidak ingin pergi jika harus kehilangan satu teman lagi. Mereka mencari jalan lain untuk menyelamatkan Ranta. Terlihat Ranta sudah babak belur, namun dia bisa berhasil kabur dan dilindungi oleh semacam ulat besar. Dia mensummon pet yang entahlah kegunaannya untuk apa, karena pet itu hanya mengucapkan hinaan dan toksik kepada Ranta. Singkat cerita, keberadaan Ranta juga disadari oleh Kobold yang membuat Deadspot langsung mengejarnya. Tapi tidak lama Haru dan kawan-kawan sudah datang, lalu mereka pun kabur bersama menuju naik ke lantai atas. Akan tetapi Deadspot masih membutuhkan mereka, sehingga pertarungan pun tidak terelakkan. Deadspot itu sudah dikalahkan, semua anak sudah tampak kelelahan, terlebih lagi bagi pengguna sihir. Mereka memutuskan untuk naik ke atas lantai dengan menghindari pertarungan. Ternyata Deadspot masih hidup dengan satu mata yang sudah terluka. Dikatakan Deadspot akan semakin kuat jika dirinya sudah tengah terluka. Menyadari semuanya sudah kelelahan termasuk Moguzo, Haru dengan kelincahannya langsung mengikat leher monster itu dan mengatakan pada semuanya untuk lari. Kemudian mereka berdua terjatuh ke dasar lubang. Terlihat sekilas Mary menangisi Haru. Terjatuh dari atas tersebut membuat tangan kanan Haru patah, sedangkan monster itu masih sehat walafiat. Haru sudah memasang kuda-kuda, namun area sekitar tiba-tiba menjadi lambat dan dia bisa melihat tali-tali cakra titik kelemahan musuh, dan dari situlah dia bisa melancarkan serangan ke monster itu tepat di lehernya, yang kemudian akhirnya Haru pingsan. Poin dari kejadian hari ini, Haru melihat kilas mata dari sisi Ranta yang sudah menganggap bahwa ia adalah regu pemimpin. Haru tidak menyadari akan hal itu karena baginya pemimpin sebenarnya hanyalah Manato, dan dia juga tidak membayangkan ingin menggantikan sosoknya Manato. Akan tetapi dari kejadian ini dia mempataskan dirinya. Setelah beberapa hari kemudian dia pun sadar dan temannya menyambut dengan penuh haru. 30 koin emas adalah bagian hasil dari ia membunuh Deadspot tersebut. Semua tampak bahagia dan keberadaan Mary dengan anggota juga sudah semakin baik dan harmonis. Nah, itulah seluruh alur cerita anime Grimgar versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.